Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Bogain Villa Emilta, NPM C1C018-084. Jadi di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk mengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Nah, di pertemuan kedua membahas mengenai liabilitas. Apa sih liabilitas? Nah, jadi di pertemuan kedua membahas mengenai liabilitas. Apa sih liabilitas itu? Liabilitas merupakan suatu kewajiban yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan yang harus dibayarkan pada periode tertentu. Nah, biasanya didasarkan atas nilai uang. Selanjutnya, ada 5 elemen utama dalam pelaporan keuangan. Yang pertama itu aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Selanjutnya, pertemuan ketiga. Nah, di pertemuan ketiga ini membahas mengenai kewajiban bersyarat. Kewajiban bersyarat merupakan jumlah dan kapan terjadinya kewajiban yang mengharuskan kita melakukan pembayaran belum bisa dipastikan karena tergantung peristiwa di kemudian hari. Di pertemuan keempat membahas mengenai liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang ini kesepakatannya tidak disebut liabilitas tidak lancar, karena jika kita menyebut sebagai liabilitas jangka panjang ini merupakan kewajiban perusahaan saat ini yang berasal dari transaksi masa lalu yang diselesaikan pada masa yang akan datang dalam waktu yang lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 kali siklus transaksi normal perusahaan. Selanjutnya yang termasuk hutang jangka panjang itu yang pertama utang obligasi, wesel bayar, utang hipotek, kewajiban pensiun, dan kewajiban leasing. Nah, di pertemuan kelima ini membahas mengenai non-current liabilitas. Nah, di dalam non-current liabilitas ini atau metode bunga efektif terdapat obligasi diterbitkan atas tanggal bunga yang diartikan sebagai investor obligasi akan membayar penjual bunga yang diperoleh dari tingkat pembayaran bunga terakhir hingga tanggal penerbitan. Nah, pada tanggal pembayaran bunga tengah tahun berikutnya, investor obligasi akan menerima pembayaran bunga 6 bulan penuh. Yang kedua, obligasi diterbitkan di par itu diartikan sebagai jika tingkat yang ditentukan oleh perusahaan sama dengan tingkat bunga yang tercatat di obligasi, maka obligasi diterbitkan pada nilai par. Nah, yang ketiga, obligasi diterbitkan dengan diskon atau premium. Diartikan sebagai jika kontraktor lebih besar dari market, maka disebut premium. Sebaliknya, jika kontraktual lebih rendah dari market, maka disebut diskon. Pertemuan ke-6. Di pertemuan ke-6 ini membahas mengenai ekuitas. Ada 5 kelompok akun utama, yaitu aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Nah, 5 laporan keuangan menurut PSAK nomor 21. Yang pertama itu laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi penghasilan komprehensif lain, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Di ekuitas ini akan menjadi pembeda dari 3 bentuk kepemilikan bisnis. Pertemuan ke-7 membahas mengenai preference share. Feature often associated with preference share. Nah, untuk saham istimewa ada beberapa fitur yang berkaitan dengan saham istimewa. Yang pertama, preference as to dividend. Keistimewaan dalam kaitannya dengan dividen, apa keistimewaannya pemegang saham preference itu mendapat hak atas dividen itu lebih dahulu dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Kemudian dividen untuk saham preference ini sifatnya adalah tetap. Itu tergantung pada tingkat bunga yang tertera dalam sertifikat atau dalam saham preference tersebut. Yang kedua, preference as to accession in the event of liquidation. Kemudian keistimewaan berikutnya adalah keistimewaan dari ketika perusahaan itu dinyatakan bangkrut kemudian asetnya dilikuidasi, maka hasil penjualan aset tersebut akan dialokasikan pertama kali kepada kreditor. Gabungan atau kombinasi saham dan obligasi, maka dia punya batas waktu. Kemudian ada yang namanya pelunasan terkait dengan preference share, termasuk dia dapat dikonversi menjadi saham biasa.
Kemudian untuk akuntansi terkait dengan preference share ini sama dengan akuntansi untuk penerbitan saham biasa. Di pertemuan ke-10 membahas mengenai dilutive securities dan kompensasi. Nah, di dalam dilutive securities dan kompensasi ini, yang pertama mengenai utang dan ekuitas, yang kedua utang yang dapat dikonversi atau convertible bond, yang ketiga saham yang dapat dikonversi atau convertible preferred share, yang keempat waran saham atau untuk menjadi suatu sekuritas menjadi lebih menarik, yang kelima akuntansi untuk kompensasi saham. Nah, utang yang dapat dikonversi, saham yang dapat dikonversi, dan waran saham ini termasuk sekuritas berpotensi sebagai sekuritas dilutif. Selanjutnya, utang yang dapat dikonversi. Yang pertama itu dapat dikonversi menjadi saham pada periode yang telah ditentukan setelah penerbitan. Yang kedua, perusahaan dapat melakukan pembiayaan dengan memberikan sedikit lebih proporsi kepemilikan jika utang dikonversi disampaikan bunga yang dibayarkan lebih kecil untuk tipe utang serupa. Pertemuan ke-11 ini membahas mengenai investasi. Nah, jadi yang perlu kita pahami bersama, terdapat 4 kategori aset keuangan. Yang pertama, keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga, long and receivable atau pinjaman dan piutang. Dan yang terakhir, aset keuangan tersedia untuk dijual atau available for sale. Selanjutnya, ada 2 kategori dari aset keuangan yang dinilai berdasarkan nilai wajar. Yang pertama adalah yang diukur berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi. Yang satu lagi adalah available for sale. Pertemuan 12 membahas mengenai revenue, pendapatan PSAK 23. Pengakuan pendapatan menghasilkan setiap kenaikan manfaat ekonomis dalam suatu periode tertentu yang ditandai adanya aliran kas masuk tersebut yang mengakibatkan kenaikan aset selain kas dan atau penurunan liabilitas yang akan meningkatkan ekuitas perusahaan yang bukan berasal dari kontribusi pemegang saham. Selanjutnya, penghasilan dibagi menjadi 2, yaitu pendapatan dan keuntungan. Di pertemuan 13 membahas mengenai pendapatan kontrak konstruksi PSAK 34. Nah, karakteristik kontrak konstruksi ini, yang pertama, kontrak konstruksi dapat untuk aset tunggal ataupun berkaitan dengan sejumlah aset. Yang kedua, kontrak konstruksi meliputi kontrak konstruksi aset, misal pelayanan jasa untuk manajer proyek atau arsitek. Dan yang kedua, kontraksi untuk penghancuran atau restorasi aset dan restorasi lingkungan setelah penghancuran aset. Yang ketiga, kontraksi dapat terbentuk kontraksi harga tetap dan biaya plus. Selanjutnya, pendapatan kontrak terdiri dari nilai pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak. Yang kedua, penyimpanan dalam pekerjaan kontrak atau klaim dan pembayaran insentif menghasilkan pendapatan dapat diukur secara andal. Yang selanjutnya, penyimpangan kontrak. Penyimpangan merupakan suatu instruksi yang diberikan pelanggan mengenai perubahan dalam lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan kontrak. Yang kedua, penimbangan dimasukkan dalam pendapatan kontrak jika kemungkinan besar pelanggan akan menyetujui penyimpangan dan jumlah pendapatan yang timbul dari penyimpangan tersebut. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Yang selanjutnya itu klaim. Di dalam klaim ini merupakan jumlah yang diminta kontraktor kepada pelanggan atau pihak lain sebagai penggantian untuk biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak. Pengukuran pendapatan dari klaim mengandung ketidakpastian dan tergantung pada hasil negosiasi. Klaim dimasukkan ke dalam pendapatan kontrak jika negosiasi telah mencapai nilai akhir sehingga kemungkinan besar pelanggan akan menerima klaim tersebut. Selanjutnya, nilai klaim yang kemungkinan besar akan disetujui oleh pelanggan dapat diukur secara andal. Pembayaran insentif merupakan jumlah tambahan yang dibayarkan kepada kontraktor apabila standar-standar pelaksanaan yang telah ditentukan telah terpenuhi atau dilampaui. Misal, pembayaran karena penyelesaian yang lebih dari suatu kontrak. Selanjutnya, metode presentasi penyelesaian. Yang pertama, jumlah pendapatan kontrak dapat diukur dengan andal
Yang kedua, ada kemungkinan manfaat ekonomis terkait kontrak masuk ke perusahaan, biaya kontraksi sampai selesai, dan tingkat penyelesaian pada akhir periode pelaporan. Nah, teman-teman, itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.